Hai guys, thank you udah klik video ini. Jadi aku mau ajak kalian bahas kasus ini, kasus yang terjadi di Cikarang, Jawa Barat. Yang mana ini kasus yang berakhir serem banget yang dialamin seorang WNA asal Taiwan yang sebagai bos pengusaha roti di Cikarang. Yang habis di tangan karyawannya sendiri dengan ngebayar eksekutornya sampai puluhan juta. Yang mereka lakukan dengan rencana yang benar-benar matang demi merebut seluruh asetnya berupa pabrik dan toko roti. Tapi semua yang terjadi nggak terjadi secara tiba-tiba ya, enggak. Karena semua yang terjadi itu pasti ada sebab akibatnya. Makanya nih untuk kalian mungkin ada yang jadi bos ya di perusahaan atau di bisnis kalian sendiri, atau kalian yang perempuan yang punya kedekatan secara pribadi dengan bos kalian, harusnya ya kasus ini bisa jadi pembelajaran dan renungan untuk kita semua nih. Oke lah, kayak gimana kisah dan kasusnya, langsung aja kita bahas sedetail mungkin yang aku bisa. Tapi kayak biasa sebelum kita lanjut, kita ritual dulu ya. Jadi siapkan minuman dan cemilan kalian, siapkan juga posisi ternyaman menurut kalian kayak gimana. Jadi kalau udah nyaman, udah santuy, nah jadi soal kasus ini, yuk kita. Su Minghu yang biasa dipanggil Pak Su yang merupakan WNA asal Taiwan yang udah tinggal di Indonesia kurang lebih itu sejak tahun 2005-2006an. Di Indonesia, Pak Su ini tinggal di perumahan mewah tepatnya di Klaster Caribbean yang ada di Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Yang mana di sana ya dia tinggal dengan istrinya yang juga berstatus sebagai WNA asal Taiwan dan juga dengan satu ART mereka yang kerjanya itu pulang pergi. Selama tinggal di Indonesia, Pak Su ini awalnya bekerja sebagai pengusaha di bisnis roti yang akhirnya ya nggak butuh waktu lama dia pun punya satu pabrik roti yang ada di wilayah Cikarang dan juga punya 5 toko roti dengan merek dia sendiri. Yang mana di bisnis rotinya Pak Su ini tuh udah punya banyak karyawan untuk menjalankan bisnisnya. Dan Pak Su juga itu emang dianggap sebagai bos yang agak genit tapi cukup ramah ke seluruh karyawannya yang saat itu secara total berjumlah 23 karyawan. Salah satu karyawannya yang paling dekat dan yang paling dipercaya Pak Su ini adalah Sari Sadewa. Yang mana Sari Sadewa ini ya emang salah satu karyawannya yang emang udah lama banget kerja di pabrik rotinya. Karena Sari ini mulai bekerja di pabrik rotinya Pak Su ini ya itu udah sejak tahun 2007. Yang awalnya ya Sari ini tuh bekerja sebagai SPG di salah satu toko roti milik Pak Su. Nah karena kinerjanya yang bagus dan sangat bertanggung jawab ya, Pak Su pun sampai mulai memperhatikan kinerjanya sampai akhirnya Sari pun jadi kenal dekat dengan Pak Su karena dianggap sebagai karyawan yang bisa dipercaya. Karena ini Sari pun langsung naik jabatan jadi kepala di salah satu toko roti milik Pak Su yang ada di Cikarang. Nah karena lagi-lagi kinerjanya yang benar-benar ngebuat Pak Su kagum ya, gak lama kemudian Sari pun naik jabatan lagi jadi kepala gudang. Gak cuman di situ aja, karena Pak Su yang makin hari makin takjub dan makin percaya dengan kinerjanya ya, lagi dan lagi jabatan Sari pun dinaikkan ke jabatan tertinggi di antara semua karyawannya, yaitu sebagai sekretaris pribadi Pak Su. Yang mana disinilah Sari pun mulai dipercaya jadi tangan kanan perusahaannya Pak Su. Di samping itu Pak Su di rumah itu mulai kesepian karena istrinya yang udah balik ke Taiwan. Nah sedangkan Pak Su dan Sari yang makin hari makin dekat ya, akhirnya secara diam-diam mereka pun mulai menjalin hubungan gelap. Bahkan semenjak ini yang awalnya mereka punya ruangan kantor masing-masing, jadinya Pak Su